Bertemu lagi dengan saya Saskia dan penulisan atau di channel Tetap untuk penulisan dan episode soal tips 3. Di topik kali ini, sebelum kita memulai, jadi kita akan mengasih tahu bahwa kalian yang belum tahu pengisi acaranya SMP Kursus siapa. So, jadi dari beberapa di antara itu salah satu dari Dr. Giti. So, jadi kalau kalian bisa penggemar Yoda Lovers, jadi kan Yoda itu kan punya banyak sekali 3 tawaran job untuk langsung skripsi. Tapi salah satunya itu yang baru selesai itu kan The Next Generation Big Star yang baru selesai tanggal 3 November lalu. Nah, tapi yang 2 di antaranya ini berbeda 5 hari, yaitu di Amazing Kids Favorite Awards dan juga SMP Awards. Jadi kalian yang udah pernah tahu, kalian bisa cek di tadi video sebelum ini kan sudah tahu bocoran bintang tamunya siapa. Dan mungkin kalau kalian sudah tahu kemarin hostnya siapa, ya mungkin sama aja sih. Jadi gini, sebenarnya menjelang 2023 ini tuh sebenarnya host yang paling berpengaruh itu adalah Raffi Ahmad. Kenapa seperti itu? Karena dari Hasan Nawawi, seperti yang saya bilang ini, katakan saya bicara berulang-ulang kali nih ya. Jadi dia itu merupakan salah satunya presenter Indonesia joki Raja Sultan Andara. Yang ini menjadi saingan terberatnya Hasan Nawawi. Karena kenapa? Jadi Hasan Nawawi itu kan juga sama-sama Raja presenter negeri Serumpun, tempatnya di negara Malaysia. Jadi jelas dong bahwa kita alasannya mereka berdua itu di joki negeri Serumpun ini bisa mengharapkan kalian nih. Kalian yang masih beranggapan presenter yang terlalu anggap membosankan itu bukan hal yang wajar. Kenapa yang bukan hal yang nggak wajar? Itu karena mereka itu kontraknya setiap pekerjaan itu beda-beda, nggak pernah ada yang sama. Tapi kalau kamu tuh punya banyak sekali tawaran job untuk presenter apapun, mulai dari misalkan dari presenter mungkin yang tanggal IMA 2023 atau Indonesia Music Awards itu kan tanggal 7 Desember menjadi awal penghargaan di musim dingin. Jadi kalau masa kalian itu mengetahui kenapa Desember itu bulan terakhir, jadi disebut bulan suci karena selain untuk bagi orang Nasrani biasanya itu merayakan musim Natal dan tahun baru. Tapi bagi kita sebagai seorang Islam, tapi ada juga sih orang Islam merayakan puasa di Idul Fitri pas awal tahun dan akhir tahun karena setiap penanggalan kalender Islam itu beda-beda. Balik ke Raffi. Jadi presenter yang paling berpengaruh itu sekarang ini. Sebenarnya ada beberapa evolusi dari sejak tahun zaman era pra-milenial. Kalau sudah dari Raffi Ahmad, Robert Oz, dan Kasavani, sekarang udah berhasil sukses jadi legasinya Andika Pratama dan Yamana Andika Pratama juga dengan Naji yang waktu dulu sempat jadi populer setiap pra-milenial. Nah, semenjak perbedaan itulah mereka hanya menjadikan legasi tersebut. Tapi kecuali bagi RCTI itu masih tetap sama tentang Raffi Ahmad, Ayu Dewi, dan juga Nicagur dan juga Boy William. Tapi yang menarik perhatian itu Boy William dan juga Menka Syafani. Kenapa? Karena mereka berdua ini sama-sama bergelar aktor yang juga seorang presenter. Mungkin bisa jadi saingan yang terbaik kok buat Isu Islam yang mungkin baru-baru ini Islam tuh selalu mendapatkan tawaran job untuk menjadi host acara konser variety show ataupun nanti biasa. Oke, sekarang kita balik ke topiknya yaitu cara mengatasi jerawat di telinga. Jerawat adalah salah satu kelainan di bagian ekspresi yang terdapat di bagian kulit. Jadi biasanya itu biasanya terjadi di awal masa pubertas sampai mungkin di atas 40-an. Nah, jadi jerawat itu tuh biasanya memiliki banyak jenis. Ada pastul, nodul, dan juga papilon ya. Postul. Tapi yang paling parah itu adalah nodul dan pastul. Jadi kalau sekali kita menyentuhnya untuk mencium muka, pasti akan terasa sakit. Nah, tapi mungkin kita akan membahas bagaimana cara mengatasi jerawat di telinga. Jadi telinga ini merupakan salah satu anggota tubuh yang cukup sensitif. Jadi setiap kali ada radang tuh pasti kalau kita menyentuhnya tuh akan sakit. Tapi bisa memicu pendengaran, ya. Maksudnya dari pendengarannya agak kecil. Dan bagaimana cara mengatasi jerawat telinga? Pertama, bagi kalian untuk mendengarkan musik, pastikan cukup bersihkan earphone, headset, dan headphone cukup dengan lem aja, tidak boleh pakai air. Kenapa tidak boleh pakai air? Karena air itu kan bisa nyerap listrik. Jadi kalau air itu bisa mengakibatkan headphone misalnya mau dibeli ini cepat mati sebelah. Jadi cukup dengan membersihkannya dengan bantuan lap aja supaya kotor-kotornya bisa hilang. Kemudian yang kedua, ketika mandi untuk membersihkan telinga cukup dibilas dengan air saja. Dengan air supaya nggak sama gerakannya seperti berwudu ya, apalagi berwudu seperti itu. Membersihkan telinga luar dan bagian dalamnya itu juga berperan penting untuk mencegah terjadinya serum yang menempel telinga. Tapi bisa keluar sendiri setelah kita mandi atau setelah berbicara, ataupun bisa keluar sendiri saat kita berbicara ataupun makan. Kemudian yang ketiga, ketika ada jerawat, jangan sekali-sekali untuk bagian dari jerawat ataupun mengoprek-ngoprek, sama seperti halnya menyentuh jerawat di sini. Kalau rasanya sakit, segera periksakan diri ke THT atau teknik tenggorokan untuk mengatasi perkara tersebut. Kemudian keempat, jika jerawat terdapat di bagian dalam, segera periksakan, cukup tetesi dengan air
minyak zaitun ke telinga, dan jangan menggunakan cotton bud supaya tidak merusak gedang telinga. Dan yang paling penting sekali adalah ketika telinga, jangan sekali menggunakan aksesoris telinga yang sudah memiliki karat seperti anting. Misalnya terutama anting nih, anting, kalian harus bijak dalam memilih anting yang sesuai nih, supaya untuk bisa untuk pesta, untuk mempercantik diri. Bahkan dari kecil juga harus diajarkan pakai anting yang lebih berkualitas. Harus diperhatikan bahan-bahan anting apa yang lebih aman agar tidak menyakiti telinga secara permanen. Ya, misalnya kan berkarat. Jadi karena kenapa? Karena telinga yang anting yang berkarat itu juga memiliki resiko dari penimbul tubuhnya jerawat. Jadi harus, kalau jika sudah terlepas terus-menerus ataupun sudah rusak, segera ganti dengan anting yang baru, asalkan harganya harus murah ya, tidak boleh yang mahal-mahal. Ini kenapa? Karena anting yang kotor itu juga memiliki risiko kuman, mengakibatkan terjadi penyakit kotoran di telinga terlalu berlebihan. Jadi itu video kali ini semoga bisa bermanfaat. Saran saya kepada kalian semua. Kalian merasa ada jerawat telinga, jangan sekali-sekali mengoprek-oprek telinga. Sedangkan periksakan diri obat dengan salep ataupun konsultasikan ke THT untuk mengetahui pasti perkara ini. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa masuk ke sosial media aku, kemudian saya akan lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk menjaga mengatasi terjadinya jerawat di telinga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.